Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmaulia dengan NIM 321-313-1029. Perkenalkan, nama saya Daniela Anggreni Lumban Tobing, NIM saya 321-3131-010. Pengertian biosfer. Biosfer berasal dari kata bio dan sphaira. Bio artinya hidup, sedangkan sphaira artinya lapisan. Oleh karena itu, biosfer dapat diartikan sebagai kehidupan makhluk hidup di berbagai lapisan bumi. Faktor-faktor terkait persebaran flora dan fauna di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor klimatis atau iklim. Iklim merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam proses persebaran flora dan fauna. Juga berpengaruh pada kehidupan secara umum. Unsur-unsur iklim yang berpengaruh adalah suhu, kelembapan udara, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Yang kedua yaitu faktor edafik atau tanah. Ternyata, tanah juga mempengaruhi proses persebaran flora dan fauna. Hal ini disebabkan karena banyaknya unsur-unsur kimiawi yang terkandung di dalam tanah untuk membantu tumbuh kembang flora. Unsur-unsur kimiawi tersebut akan membantu kesuburan tanah jika memiliki dosis yang baik. Selain unsur kimiawi, sirkulasi dalam tanah juga harus terjaga baik agar tanaman tersebut dapat melakukan respirasi yang baik. Yang selanjutnya yaitu faktor topografi. Yang dimaksud dengan topografi adalah keadaan geografis dari muka bumi itu sendiri. Salah satu unsur yang paling berpengaruh adalah lokasi, yaitu tinggi rendahnya tempat. Contoh dari kasus tersebut adalah semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah pula suhunya. Yang selanjutnya yaitu faktor biotik atau biologis. Yang dimaksud dengan faktor biotik dalam konteks ini adalah makhluk hidup itu sendiri, yaitu hewan, tumbuhan, manusia, atau organisme lainnya. Karakteristik bioma di dunia. Bioma didefinisikan sebagai komunitas biologis yang unik, melingkupi suatu area geografis yang luas dan terbentuk sebagai respon perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Bioma serta keseluruhan ekosistem yang berada di dalamnya berada dalam biosfer bumi. Hal ini membuat biosfer bersifat dinamis, stabil, dan kompleks. Persebaran flora dan fauna di dunia. Yang pertama, tundra alpin dan Arktika. Ini ditemukan di ketinggian dan garis lintang tertinggi. Komunitas ini terdiri dari lumut, rumput, semak-semak rendah, dan tanpa pepohonan. Di Indonesia, daerah tundra alpin dapat ditemukan di sekitar puncak pegunungan Jayawijaya di Papua. Hewan yang hidup di tundra mempunyai bulu rambut yang tebal. Contohnya beruang kutub, kelinci kutub, singa laut, anjing laut, dan penguin. 2. Taiga atau hutan boreal. Hutan boreal terbentang luas di berbagai belahan bumi utara, seperti di Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah, dan Jepang bagian utara. Hutan boreal juga membentang di sepanjang pegunungan seperti Sierra Nevada di garis lintang bawah. Hutan taiga di Indonesia dapat ditemui berupa hutan pinus seperti yang ada di daerah Yogyakarta dan Kintamani, Bali. Hutan boreal juga biasa diselimuti salju tebal yang tetap ada sampai musim panas. Hewan yang terdapat di daerah taiga antara lain rusa, beruang hutan, dan ajak. Hutan gugur beriklim sedang. Ini ditemukan di wilayah pesisir yang memiliki iklim sejuk dan sedang. Kawasan hutan gugur beriklim sedang terutama ditemukan di Eropa Barat, Tiongkok Timur Laut, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, bagian timur laut, Chile Selatan, dan Selandia Baru. Hutan gugur antara lain berupa rusa, rakun, tupai, rubah, dan burung pelatu. Di Indonesia dapat ditemukan juga hutan gugur seperti di bagian Sulawesi dan beberapa di Maluku Utara dan Nusa Tenggara. Hutan selalu hijau subtropis ditemukan di daerah subtropis lembab dengan musim dingin ringan dan curah hujan cukup sepanjang tahun. Pohonnya berdaun jarum dan berdaun lebat. Hutan selalu hijau dapat ditemukan di bagian tenggara Amerika Serikat, Tiongkok Selatan, dan Jepang. Hewan di hutan yang selalu hijau ini antara lain keledai, rusa, kelinci, tikus kayu, tupai, dan kadal. Padang rumput beriklim sedang hanya ditumbuhi rerumputan karena memiliki curah hujan yang singkat. Zona vegetatif yang mencakup padang rumput tinggi dan padang rumput rendah
adalah di Amerika Utara, stepa Asia Tengah, dan pampas Amerika. Padang rumput beriklim sedang terdiri dari rumput dan tanaman yang bukan kayu. Hewan di daerah padang rumput antara lain zebra Afrika, kanguru Australia, dan bison Amerika. Hewan-hewan ini merupakan konsumen primer di padang rumput. Predator padang rumput antara lain singa dan anjing liar. 6. Gurun dan semi gurun adalah hamparan padang pasir yang ditandai dengan rata-rata jumlah curah hujan tahunan yang jauh lebih kecil daripada tingkat penguapan massa air ke atmosfer. Contoh gurun adalah gurun Sahara dan Kalahari di Afrika, serta gurun Gobi di Asia. Di gurun dapat ditemukan tumbuhan yang umumnya berdaun kecil seperti duri atau tidak berdaun. Contohnya tumbuhan kaktus, perdu, dan semak-semak gurun. Hewan yang ada di gurun antara lain unta, ular, hewan pengerat atau rodensia seperti tikus dan 7. Hutan gugur tropis juga dikenal sebagai hutan tropis kering. Hutan ini ditemukan di pinggiran bioma hutan hujan tropis. Hutan gugur tropis ada di daerah dengan curah hujan sedang. Curah hujan musim kering di hutan ini biasanya kurang dari 3 cm. Kawasan hutan gugur tropis terluas adalah hutan monsun di Asia Selatan dan Tenggara. Di hutan ini hanya ada sedikit liana, epifit, dan spesies herba atau termasuk rumput. Hewan-hewan yang ada di hutan ini antara lain singa, harimau, babi rusa, dan gajah. Corak flora dan fauna Indonesia bagian barat hampir sama dengan flora dan fauna di benua Asia. Corak flora dan fauna Indonesia bagian timur hampir sama dengan flora dan fauna di benua Australia. Sementara itu, corak flora dan fauna Indonesia bagian tengah merupakan flora dan fauna Indonesia asli. Mereka dikenal dengan istilah flora dan fauna Kepulauan Wallacea. Terakhir, ada hutan hujan tropis yang terdapat di daerah dengan suhu relatif stabil sepanjang tahun dan curah hujan melimpah. Hutan hujan tropis antara lain terdapat di Indonesia, Australia bagian utara, Papua bagian timur, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Hewan-hewan hutan hujan tropis antara lain babi hutan, kera, burung, kucing hutan, dan bajing. Ada 3 kawasan utama persebaran flora Indonesia. Ketiga kawasan itu adalah sebagai berikut. 1. Kawasan flora subregion Indonesia, Malaysia di bagian barat di mana terdapat hutan hujan tropis. 2. Kepulauan Wallacea, Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Maluku di bagian tengah di mana terdapat hutan musim. 3. Subregion Australia di bagian timur di mana terdapat hutan sabana. Ketiga wilayah flora ini terbagi atas 4 wilayah berikut. 1. Wilayah flora Sumatera Kalimantan dengan tipe vegetasi hutan hujan tropis, hutan bakau atau mangrove. Wilayah ini memiliki varian spesies yang heterogen dengan tingkat kerapatan tinggi. Contoh di wilayah ini antara lain Rafflesia arnoldi, meranti, damar, anggrek, lumut, cendawan atau jamur, dan paku-pakuan. 2. Wilayah flora Jawa dan Bali dengan tipe vegetasi hutan hujan tropis, hutan monsun tropis, sabana tropis, dan hutan bakau. Contoh flora di wilayah ini antara lain pinus dan pohon jati. Wilayah flora Kepulauan Wallacea dengan tipe vegetasi sabana dan stepa tropis, hutan pegunungan, dan hutan campuran. Contoh flora wilayah ini antara lain pala, cengkih, kayu manis, kenari, kayu eboni, lontar, dan kayu cendana. Terakhir, wilayah flora Papua dengan tipe vegetasi hutan hujan tropis, vegetasi pegunungan, vegetasi bakau, dan sabana. Contoh flora di wilayah ini antara lain eukaliptus. Adapun pola persebaran fauna di Indonesia juga terbagi atas 3 wilayah berikut. 1. Indonesia bagian barat yang mencakup Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Jenis hewannya adalah hewan asiatis, contohnya orangutan, kerbau, dan tapir. 2. Indonesia bagian tengah yang mencakup Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Kepulauan Maluku. Jenis hewannya adalah hewan peralihan, contohnya anoa, babi rusa, kuskus, monyet hitam, beruang, dan tarsius. Indonesia bagian timur yang mencakup Pulau Papua dan sekitarnya. Jenis hewannya adalah hewan australis, contohnya kanguru, walabi, beruang nokdiak atau landak Papua, dan possum layang atau pemanjat berkantung.